Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di kali ini memang di hari ke-22 ini ada beberapa catatan yang mau saya tuangkan di dokumentasi perjalanan belajar saya di dalam dunia maggot ini. Dan salah satu hal yang menarik yang saya dapatkan dari support group di grup WhatsApp dan juga dari video-video tutorial, memang saya melihat itu mungkin kondisi ideal gitu ya, kalau kemudian kita mau menjadikan maggot sebagai, katakanlah kalau kita memang mau beternak maggot, maka maggotnya memang perlu kita jaga asupannya. Artinya asupannya tidak boleh terlalu banyak, lalu kemudian dijaga betul kegemburan hasilnya dan sebagainya. Tentu saya merasa akan ada fasenya untuk sampai ke sana. Itulah pentingnya sahabat semua untuk kita terus-menerus merefleksikan ketika kita belajar sesuatu, tujuan besarnya apa sih. Nah, sambil menemani saya kembali memanen kaskot kasar, lalu menggemburkan lagi sisa bahan organik yang ada di sana, lalu kemudian menambahkan sisa bahan organik saya hari ini. Sahabat semua, saya ingin berbagi sedikit apa yang menjadi refleksi saya, yang saya pikirkan ketika saya sambil merawat Magobox saya ini. Saya melihat bahwa di fase ini, di hari ke-22 ini, saya belajar bersama Magobox. Saya melihat bahwa memang tujuan besar saya adalah mempelajari bagaimana memang maggot-maggot ini adalah sebuah solusi yang sangat cepat dan efektif bagi kita semua untuk bisa mengatasi sisa bahan organik. Karena begitu dipilah, biasanya pertanyaan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan. Dan berdasarkan pengalaman saya membantu sahabat-sahabat menemukan metode composting terbaiknya, memang tidak ada metode composting terbaik sih, dalam artian yang paling the best itu tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Tergantung Anda tinggal di mana, tergantung berapa jumlah sampah Anda, tergantung Anda itu tipe orang yang seperti apa, itu sangat menentukan metode composting yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tentu apapun tipe Anda, mengompos itu sangat penting. Karena apa? Kan apapun tipe Anda tetap pasti menghasilkan sisa bahan organik kan? Tetap masak, tetap belanja sesuatu, beli ayam goreng aja ada tulangnya gitu ya, beli ikan aja kita tidak makan durinya, itu kan sisa bahan organik. Kita masak sayuran pasti ada sisa-sisa potongan, makan buah pasti ada kulit dan bijinya, semua adalah sisa bahan organik yang kalau kita tidak rencanakan untuk kita apakan setelah digunakan, yang bisa kita gunakan, sisanya ini mau dikemanakan? Apakah kemudian mau dibuang begitu saja seperti selama ini terjadi sehingga menumpuk di TPS dan TPA, atau kemudian kita lakukan sesuatu? Nah, salah satu yang sedang saya pelajari, memang tidak bisa saya pungkiri, memang maggot ini mengolah sisa bahan organik dengan amat sangat luar biasa. Aromanya sangat terjaga. Memang isunya ada di kelembapan sih kalau sampai di level saya sekarang ya. Jadi memiliki dedak untuk menggemburkan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena saya tidak berencana untuk mengurangi jumlah sisa bahan organik yang dimasukkan. Jadi tidak memilih-milih. Jadi apa yang bisa masuk saya masukkan, sisanya saya panen gitu ya. Saya panen, artinya saya ambil, saya masukkan ke komposter saya, atau kemudian bisa langsung masuk ke metode selanjutnya, kompos pot, lubang organik. Tetapi semua sisa bahan organik yang dipanen itu sudah setengah bahkan 3/4 jalan untuk menuju hasil kompos yang terbaik. Bahkan sebetulnya kalau dari warna-warnanya, dari tekstur dan aromanya sudah bisa jadi pupuk semua itu ya, semua sisa dari maggot ini. Jadi sahabat semua, saya ketika membaca saran dari teman-teman di grup untuk kemudian dikendalikan, dikurangi segala macam, mungkin itu adalah saran yang akan saya terapkan ketika memasuki fase mungkin produksi yang lebih banyak lagi, ketika maggotnya sudah makin penuh dan sebagainya. Karena memang tidak disarankan untuk ternak mungkin ya, untuk kemudian terlalu tebal atau terlalu banyak sisa bahan organiknya, karena nanti khawatirnya maggot-maggotnya menjadi kurang efektif makannya, kurang nafsu makan, geraknya jadi tidak optimal, bisa mati dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya pelajari dan ingin saya temukan bagaimana metode terbaik dalam saya menikmati hari-hari saya bersama maggot ini. Yang jelas saya sampai hari ini sih enjoy banget, karena betul-betul hasil sisa bahan organiknya luar biasa. Memang ada isu kelembapan nih, sisa bahan organik yang memang
cukup banyak gitu ya, sehingga memang penggunaan dedaknya jadi cukup banyak. Namun buat saya nggak apa-apa lah gitu, yang penting kemudian bisa jadi ya, ini sih menurut pemikiran saya, kelembapan itu akan bisa teratasi ketika jumlah magotnya semakin banyak, sehingga yang si sampah-sampah yang lembek-lembek ini, sampah-sampah yang creamy ini tuh bisa kemudian semakin banyak dinikmati, dan itu yang kemudian mau saya temukan di dalam perjalanan saya. Tentu sangat terbuka masukan, kalau ada sahabat-sahabat semua mungkin praktisi yang menonton video ini, saya sangat terbuka sekali dengan aneka masukan. Semoga kita selalu bisa menemukan metode composting yang terbaik. Dan tentunya kalau sahabat-sahabat semua mau melihat referensi yang lebih lengkapnya, sahabat-sahabat semua bisa langsung mampir saja ke Instagramnya almagot8 atau magobox.id untuk melihat bagaimana praktek dari penggunaan Maggot ini dari ahlinya. Saya pun juga banyak belajar dari sana. Begitu sahabat semua, sedikit tambahan catatan di hari ini. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai kita ketemu lagi di catatan harian Maggot bersama Rumah Hijau Net yang selanjutnya. Thank you.